Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Febrianti dari Rombel 3 jurusan PG PAUD. Nah, di sini saya akan memaparkan apa itu kebijakan, konsep Hokut dan Kun beserta contohnya, dan mengapa para calon guru perlu merujuk 5 tahap dalam produksi kebijakan. Nah, di sini saya akan membahas selanjutnya. Kebijakan adalah bahasa Indonesia artinya hikmat atau hikmat seperti kebijaksanaan, dan persoalannya adalah bagaimana bisa memastikan sebuah kebijakan itu secara bijak dan benar. Namun, kebijakan juga mengandung nilai-nilai dimuat dalam masyarakat. Jadi, kebijakan adalah suatu pemerintah yang lakukan dan yang tidak lakukan dalam suatu hasil atau produk. Dan Hokwood menyarankan melihat kebijakan tersebut dalam 3 maksud, tindakan, dan dampak. Maksudnya apa, dan tindakan apa yang diperlukan dalam pendidikan PG PAUD, dan dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat pemerintah. Dan yang selanjutnya, menurut Hokut dan Kun memiliki konsep atau makna dalam sebuah kebijakan, diantaranya label atau bidang aktivitas. Contohnya kebijakan pendidikan bahwa guru yang sudah memiliki gelar PNS maka akan kejamin mutu hidupnya. Dan yang kedua, ekspresi tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Di sini bahwa tahun 2025 untuk proposisi jumlah mahasiswa PG PAUD laki-laki harus ada di jurusan PG PAUD. Dan yang ketiga, proposal spesifik keputusan pemerintah. Contohnya bahwa untuk guru yang mengajar lembaga PG PAUD harus memiliki lulusan S1. Dan yang keempat, otoritas di sini adalah contohnya bahwa anak untuk usia dini berhak memperoleh pendidikan. Seperti itu. Yang kelima, suatu program. Di sini pemerintah membekal PG PAUD agar anak usia dini disekolahkan mendapatkan bekal pendidikan. Dan yang keenam, keluaran. Contohnya, untuk keperluan pendidikan pastinya membutuhkan pembayaran seragam, pembayaran buku, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, hasil. Hasil di sini adalah apa sih yang mencapai pembukaan dalam PG PAUD ini untuk sehingga berkualitas. Yang ke-8, sebuah teori atau model. Di sini itu contohnya dalam membuka PG PAUD adalah untuk mengentaskan buta huruf dan menjadi bekal. Tapi di sini kesadaran para orang tua itu belum sadar atau masih kurangnya pendidikan merata. Dan yang ke-9 adalah suatu proses. Contohnya membuka PG PAUD perlunya suatu proses dari bangunan guru yang mengajar dalam suatu PG PAUD. Nah, yang di sini kebijakan dalam merujuk 5 tahun dalam produksi kebijakan. Yang pertama adalah agenda setting. Contohnya di sini adalah isu bahwa anak usia dini melakukan mengalami gizi guru kayak seperti itu hingga terdengar mancanegara atau sampai ke tingkat global atau pemerintah. Dan yang kedua, perumusan atau alternatif apa untuk memberikan pengetahuan, contohnya sosialisasi atau tindakan dalam pengawasan anak usia dini. Yang ketiga, implementasi. Implementasi di sini adalah contoh bagaimana dengan cara mendapatkan akreditasi PG PAUD sampai ngelebur berkas botol. Dan yang keempat, evaluasi. Evaluasi di sini adalah bagaimana cara mempersiapkan secara baik untuk mendapatkan kasih sayang perlindungan bagi anak usia dini. Dan yang kelima, solusi. Solusi di sini adalah alternatif di mana solusi yang bisa mendirikan posko pelayanan, kesehatan, posyandu keliling dalam isu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.